Ya menurut saya mereka melakukan sebuah ya kasus-kasus yang terjadi ya sama, perlakuannya sama dengan masyarakat umum. Karena sejatinya ya polisi itu adalah tunduk pada peraturan. Itu sudah sangat luar biasa untuk melakukan sebuah proses itu. Kita anggota salah ya pasti sesuai dengan ketentuan. Ya bisa sanksi kurungan, bisa sanksi sampai pemecatan dan lain sebagainya. Tentunya saya juga punya prinsip hidup bahwa saya punya prinsip bahwa saya lebih baik ya membantu atau melepaskan ya 1000 tahanan yang bersalah. Ya kan prosesnya bisa restorasi justice. Kenapa Pak kita Ya melepaskan kan 1000 tahanan Pak? daripada saya menahan atau memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar sahabat TV Pare? Ketemu lagi kembali kita di podcast TV Pare. Nah, pembahasan di podcast kita kali ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Parepare. Pembahasan ini kami angkat ini karena di momen Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 dengan tema Polri bersama masyarakat. Untuk itu kami akan membahas beberapa hal mengenai kerja-kerja daripada Polres Parepare selama dalam memimpin keamanan di kota Parepare. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan Kapolres Parepare, AKBP Dr. Arman Muiz, SH, SIK, yang sudah bersama dengan saya hari ini. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya, wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Sehat, Kari Pak? Bamadeceng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, ini oh ya, pertama saya ucapkan dulu Pak, selamat ulang tahun Bayangkara ke-79 Pak. Semoga Polri semakin dekat dengan masyarakat dan tetap mengayomi masyarakat tentunya. Amin. Iya, beberapa hal Pak perlu kita uraikan mungkin atau kita ungkapkan ke masyarakat terkait dengan peningkatan keamanan masyarakat, keberhasilan Polres Parepare mengawal keamanan di kota Parepare. Apa sih Pak penilaian Bapak mengenai keamanan di kota Parepare? Bagaimana kondisi keamanan selama Bapak memimpin di wilayah hukum Polres Parepare, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya AKBP Dr. Arman Muiz, SH, SIK, MM, selaku Kapolres Parepare yang sudah menjalankan amanah kurang lebih hampir 2 tahun, yang mana bahwa kehadiran saya dalam memimpin organisasi kepolisian daerah kota Parepare tentunya selama saya menjabat saya merasakan adalah sebuah pekerjaan yang menurut saya adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kemudian dari segi keamanan, bahwa adanya peningkatan pengamanan yang sangat signifikan karena tentunya kita hadir bukan diminta, tapi kita hadir karena kita peduli, sehingga feedback dari masyarakat juga itu sangat merespon. Jadi sehingga saya menyampaikan bahwa sampai saat ini kota Parepare alhamdulillah dalam keadaan aman dan kondusif. Ya, dimana kita ketahui bahwa kota Parepare ini adalah merupakan kota yang penduduknya menurut saya hampir kompleks ini, ya kan, beragam ya,
kalau dibilang suku ada semua ya ada. Kalau dibilang agama ya ada semuanya. Sehingga itu adalah tantangan tersendiri kami selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan, keamanan, kenyamanan, menjaga keteraturan interaksi sosial, dan melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya kepada masyarakat. Itu Bung, demikian. Pak, tadi sempat ada disebutkan mengenai peningkatan signifikan. Nah, peningkatan signifikan itu yang dimaksud seperti apa sih Pak? Ya, jadi peningkatan yang signifikan ini karena awal saya masuk di kota Parepare, ya ada tantangan tersendiri yang membuat saya harus bekerja bersama teman-teman saya. Yaitu salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberantas yang namanya balapan liar. Oh, balapan ya. liar. Yang kedua, ya bagaimana kita bisa mengajak masyarakat agar lebih taat dan patuh hukum. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga keteraturan masyarakat 1x24 jam. Ya, keteraturan itu adalah bahwa di kota Parepare ini walaupun kota kecil, tapi ya menurut saya ya memang namanya kota ya pasti hidup 24 jam. Sehingga orang yang melintasi kota Parepare ya kita harus menjaga keamanan juga, kenyamanannya ya kan. Ya, tantangan itu adalah adanya mungkin kebiasaan-kebiasaan masyarakat penduduk yang masih ya biasa minum balok kata orang di sini, ya minumnya di pinggir jalan. Ya, yang menurut saya yang tidak pantas, sehingga ketika dia minum di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum itu kan membuat khawatir masyarakat atau penduduk lain yang melihatnya. Karena pengaruh alkohol tadi. Pengaruh alkohol itu. Sehingga kita bersama Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, ya bersama Pak Dandi, Danjen Brimo, ya Komandan Brigade, ya Wali Kota lah tentunya, Ketua DPR juga bersama-sama kita untuk bagaimana kita mencarikan solusi semuanya ya kan. Semua bekerja. Ya mungkin Satpol PP bekerja dan ya, semua elemen termasuk ya teman-teman di organisasi kemasyarakatan ya baik itu ormas yang berada di elemen masyarakat maupun ormas yang ada di level kegiatan agama. Oke. Ya. Ya Pak, terlepas dari keberhasilan Bapak sebagai Kapolres di Parepare dalam menjalankan keamanan, nah tentu pasti tidak terlepas dengan langkah-langkah atau upaya-upaya dalam meningkatkan keamanan. Apa sih Pak yang bisa disampaikan Pak? Ya, jadi kalau bercerita tentang keberhasilan, ya saya tidak bisa mengakui bahwa saya berhasil. Tapi apa yang saya rasakan ini adalah kenyamanan, keamanan, keteraturan sekarang itu lebih signifikan, lebih meningkat. Itu karena adanya kerjasama semua elemen, ya seluruh Forkopimda. Lebih terkhusus adalah yang pastinya adalah seluruh lapisan masyarakat yang menginginkan ya bahwa di kota Parepare ini ya perlu keteraturan, perlu interaksi, dijaga interaksi sosial, perlu kita selaku aparat penegak hukum, pelayan masyarakat, ya tentunya kita dibutuhkan oleh masyarakat untuk selalu hadir, sehingga dalam konsep tugas dan peran kita selaku anggota kepolisian ya memberikan perlindungan, pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat. Saya rasa hampir setiap hari dan setiap saat itu saya memberikan penyampaian dan penekanan kepada anggota saya bahwa layani masyarakat secara maksimal ya kan. Jangan sakiti hati rakyat. Polri ya hadir. Polri harus hadir. Masyarakat butuh ya tidak ada alasan. Mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah malam, mau dini hari, subuh, ya kita selaku penyelenggara keamanan pelayanan masyarakat harus siap hadir. Luar biasa Pak. Pak, kalau menyikapi dengan upaya Kapolres ini Pak, dari sisi personil yang dikerahkan dalam pengawalan ini Pak, dalam sistem pemerintahan ini Pak, berapa sih Pak kapasitasnya Pak? Ya, jadi dalam pengerahan
personil, ya kita melihat tergantung kebutuhan. Ya, kebutuhan itu adalah tergantung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena di Parepare ini kegiatan itu ya boleh saya katakan hampir yang saling berkesinambungan, ya hampir tidak ada hentinya gitu. Ya menurut saya perhatikan ya, entah itu Senin, malam Selasa, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu apalagi, ya kan itu bercerita tentang malam. Gimana kalau kita bercerita tentang siang, ya kan Parepare ini adalah tempat wisata, ya. Apalagi ya, saat-saat sekarang ini, ya kan Bapak Wali Kota sedang membangun ya wisata yang tentunya ya dari dulu Parepare ini terkenal dengan pantainya. Ya sekarang lagi hot-hotnya nih Pak Wali Kota membangun. Saya rasa saya selaku mitra, ya teman Prokopimda, ya kita hampir keseharian ketemu ngobrol, ya tidak lain adalah membahas bagaimana kita bisa semaksimal bisa memberikan kenyamanan, pelayanan kepada seluruh masyarakat, ya kan? Baik itu penduduk Parepare maupun ya masyarakat yang melintasi kota Parepare, yang tentunya kita tahu bahwa Parepare ini adalah kota lintasan, penghubung beberapa kabupaten termasuk provinsi, beberapa provinsi yang ada di Sulawesi khusus. Parepare berada di tengah-tengah Pak ya. Ya. Nah Pak, bagaimana dengan penanganan kasus-kasus kriminalitas di kota Parepare Pak? Ya, jadi secara umum penanganan kasus-kasus kriminalitas yang ada di kota Parepare menurut saya adalah teman-teman saya itu ya sudah sangat profesional. Ya, Kasat Reskrim bisa memanage ya bagaimana anggotanya bisa melakukan sebuah kerja-kerja sesuai prosedur, ya kan tahapan-tahapan itu. Sebelum masuk ke tahapan penyidikan ada yang namanya tahapan penyidikan, check and recheck, ya kan, baik itu kejahatan maupun kriminal maupun transnasional maupun kejahatan lainnya yang mengancam negara. Ya, saya sampaikan sama anggota saya, khususnya Kasat Reskrim, para Kapolsek, para perwira yang mengawaki terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan, bahwa teman-teman gak usah takut, ya, gak usah takut, tapi ya layani masyarakat itu. Yang salah kita bukan institusi atau petugas yang menjustis orang itu bersalah. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita memproses bahwa ya sesuatu hal yang menurut aturan dan hukum itu salah, ya kita luruskan. Kita butuh pemeriksaan saksi-saksi, butuh pemeriksaan khususnya kepada korban, kita butuh ya keterangan ahli, kita butuh bukti-bukti pendukung yang nanti ya kita koordinasikan ke kejaksaan dan tentunya yang akan kita hadirkan nanti di pengadilan nanti. Iya Pak, belajar dari kasus yang beberapa waktu lalu Pak sempat viral di media juga ini Pak, mengenai yang korban salah tangkap, kemudian ada juga dugaan pemukulan tahanan, kemudian ada juga yang marak Pak, kasus KDRT di kalangan polisi Pak. Ya. Kan sempat terjadi juga di Parepare Pak. Seperti apa Pak menyikapi ini Pak? Ya itulah kembali lagi bahwa kita ini adalah negara hukum, ya kan. Kita ini adalah punya aturan, punya undang-undang, punya ada namanya Perkap Kapolri juga, ada Pepres, ya kan. Ada peraturan-peraturan daerah yang harus kita laksanakan dan itu hukumnya wajib. Ya. Terkait dengan penanganan kasus, apa yang Anda sampaikan bahwa kasus misalnya tahanan meninggal,
yang menurut saya itu kan sudah sangat profesional banget, ya. Bukan saya melakukan sebuah proses pembelaan. Saya ini prinsip saya itu yang salah pasti saya akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan seadil-adilnya. Karena sejatinya ya kita ini bukan hanya mendapatkan sebuah penghargaan di dunia, tapi kita berharap kelak nanti bahwa ketika kita kerja dengan baik dan maksimal, insya Allah kelak nanti kita akan mendapatkan penghargaan di mata Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian terkait dengan anggota yang mungkin ada KDRT, ya syukur alhamdulillah ini semakin hari semakin ini itu semakin berkurang. Ya mungkin mereka perlu disentuh, perlu dinasihati, ya kan. Ya menurut saya mereka melakukan sebuah ya kasus-kasus yang terjadi ya sama, perlakuannya sama dengan masyarakat umum. Karena sejatinya ya polisi itu adalah tunduk pada peraturan ya hukum yang pada umumnya. Ya kita dijerat dengan pidana, kita bisa dijerat dengan hukum-hukum yang sama yang dilakukan penerapannya dengan masyarakat pada umumnya. Jadi ketegasan Polres di sini Pak dengan para anggota yang melakukan tindakan seperti itu Pak? Ya kita harus sesuai prosedur aja. Ya anggota misalnya terjadi ya mentelantarkan istri, apa kesalahannya di situ? Dia masuk dalam hukum disiplin ada. Ya kita ada propam, ada itu wasum, ya ada Kompolnas, ya kan. Itu sudah sangat luar biasa untuk melakukan sebuah proses itu. Kita anggota salah ya pasti sesuai dengan ketentuan, ya bisa sanksi kurungan, bisa sanksi sampai pemecatan dan lain sebagainya. Ya terkait di samping itu kita juga masih berproses dengan pidana, ya kan. Ya kalau memang pidananya ada, terbukti, ada bukti-bukti, ada alat bukti, ada saksi, ada ahli, kenapa tidak kita memproses itu sesuai dengan proses dan hukum yang berlaku. Ya saya dalam prinsip hidup, ya kan, terlepas daripada saya selaku penegak hukum, tentunya saya juga punya prinsip hidup, bahwa saya punya prinsip bahwa saya lebih baik ya membantu atau melepaskan ya 1000 tahanan yang bersalah. Ya kan prosesnya bisa restorasi justice. Kenapa Pak kita ya kan 1000 tahanan Pak? Daripada saya menahan atau memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Iya, itu hukumannya akhirat, ya kan. Jadi orang persepsi bahwa itu bersalah, ini bersalah, ya nggak apa-apa. Kita buktikan dengan, ya kan, dengan teknis, dengan aturan, dengan ketentuan, ya kan. Ya semua ada jalurnya, semua ada prosesnya. Dan saya rasa ya kita dalam pengawasan dan teropong mata semua lapisan masyarakat. Pak, kita kembali ke rangkaian tadi mengenai peningkatan pengaduan masyarakat. Nah, peningkatan pelayanan pengaduan seperti apa Pak yang telah diberikan oleh Polres Parepare Pak? Ya, baik. Sebelum kita membahas terkait dengan peningkatan pengaduan masyarakat, tentunya masyarakat mengadu ini karena adanya kenyamanan, ya kan, adanya kedekatan. Sehingga saya dalam melaksanakan tugas, saya punya strategi sendiri, bahwa menurut saya bahwa budaya itu adalah sebagai sarana komunikasi yang efektif. Ya, pendekatan berbasis nilai lokal, etika budaya dalam setiap interaksi sosial. Ya, interaksi di sini adalah tidak ada batasan, sehingga ya saya ya mungkin hidup lahir dan sudah terbiasa dari bawah, ya paham tentang sisi-sisi kehidupan, bahwa tentunya kunci keberhasilan kita ini bukan hanya pada kemampuan teknis atau
perangkat digital, tetapi juga pada kemampuan memahami nilai-nilai lokal, bahwa etika budaya hidup dalam masyarakat, ya kan. Dalam hidup masyarakat kita itu, ya kan, apalagi saya sebagai putra orang Bugis Makassar sangat menjunjung yang namanya nilai siri napase. Ya. Nah, tentunya saya dalam memimpin tentunya tidak hanya hadir sebagai pemegang komando, ya kan, tapi sebagai anak negeri yang paham denyut kebutuhan masyarakat. Ya, siri napase ini tentunya harga diri, ya kan. Misalnya bukanlah sekedar kebanggaan, melainkan prinsip moral. Kemudian perspektif Bugis bahwa seorang yang kehilangan siri tentunya tak lebih dari bayang-bayang. Itu menurut saya. Sehingga prinsip ini yang menjadi pijakan saya dalam menegakkan disiplin baik internal saya maupun saya berikan kepada masyarakat. Ya, selanjutnya banyak hal-hal yang inovasi kreatif yang dilakukan oleh teman-teman semuanya dalam pengaduan ini, apalagi di era teknologi sekarang kan, ya tinggal ngelihat aja di layar kita ngerti situasi wilayah Kota Parepare. Sehingga saya membentuk yang namanya tim media. Tim media ini itu bekerja 1 kali 24 jam. Itu cara saya untuk ini kan. Sehingga seluruh pengguna media sosial di Kota Parepare, ya alhamdulillah kita hampir bisa memonitor semuanya. Saya ngasih contoh misalnya, ya kan, ini proses. Misalnya terjadi pengeroyokan di pasar Lakesi. Ya, era sekarang, ya kan, itu sudah muncul itu. Baru mau dipukul sudah muncul barang itu di medsos. Jadi pengeroyokan oleh anggota saya, langsung melihat di layar. Itulah tugasnya anggota saya untuk memonitor situasi itu. Begitu ada informasi itu langsung ditangkap. Saya kirim ke jajaran perwira, kirim ke teman-teman yang ada di tingkat dan level terendah sampai teratas, mulai dari Kaba, Kasat, Kapolsek, para babin, siapapun yang ada di lapangan, maka sejatinya dia harus segera turun ke lapangan. Ya, sehingga ya kebalikan ini dulu. Kalau dulu orang kena cungkil aja bisa mati. Kenapa? Karena nggak ada yang tolong. Iya kan? Dicungkil sedikit, kena pisau dikit bisa mati. Karena tidak ada yang selamatkan dia, habis darahnya. Kalau sekarang alhamdulillah ya kan, mungkin benjol-benjol juga, dikeroyok juga ya kan, mungkin kena sajam juga masih bisa selamat. Karena ya itulah respon cepat kita, penanganan kita, kehadiran anggota untuk segera melakukan proses penanganan awal. Penyelamatan yang utama, ya, keselamatan manusia itu yang utama sebenarnya. Setelah itu baru kita melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan tahapan-tahapan, ya kan, ini orang siapa yang bersalah, siapa yang perlu dikembalikan hak-haknya sebagai manusia dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses penegakan hukum ini saya tidak semata-mata prinsip bahwa harus kemeja hijau. Saya selalu menyarankan kepada siapapun juga teman-teman, ya kalau selama itu masih bisa dilakukan secara kekeluargaan, musyawarah, dengan istilah restorasi justice, lakukan itu. Karena ya sejatinya kalau kita lakukan proses itu, ya itu sama aja kita memanusiakan manusia. Sudah berapa kali Pak dilakukan restorasi justice? Saya alhamdulillah ada beberapa kasus. Ya, termasuk ada kasus-kasus yang menurut saya, ya, menurut pandangan orang itu tidak bagus, tapi ya penilaian orang-orang yang berada di sekitar itu bagus. Ya. Yang sempat viral ini Pak, yang santri yang disetrika. Santri yang disetrika. Itu saya lakukan restorasi justice. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya melihat di situ ada sisi kemanusiaan. Nah, proses restorasi justice ini adalah pengembalian hak.
ya korban dikembalikan hak-haknya dan korban mau memaafkan. Habis itu kita kumpulkan siapa orang-orang yang mau menyatakan bahwa anak ini layak untuk kembali ke masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya kembali, ya kan? Ya mungkin korban pasti, keluarga sudah pasti, ya buku tokoh masyarakat, buku pemerintah yang berada di situ, ya mungkin orang tua, kehadiran ahli dan lain sebagainya, itulah sebagai pendukung, ya. Karena saya berprinsip bahwa menghukum anak ini hukumannya hanya 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan itu ya bukan waktu lama menurut saya. Tapi ya bagi seorang anak yang tapis Al-Quran, menurut saya itu lebih mulia saya mengangkat derajat dia, menyelamatkan dia dengan catatan tidak menyalahi aturan dan ketentuan. Sehingga sepakatlah semua untuk melakukan restorasi justice. Ya alhamdulillah anak itu sekarang ya kebetulan ikut sama saya. Iya. Ya seorang tapis Al-Quran, kelak nanti saya bilang kamu akan bermanfaat ya buat masyarakat. Luar biasa Pak ya. Itu salah satu inovasi Pak. Itu. Inovasi, ya pada prinsipnya ya memanusiakan manusia dan jangan ada yang terabaikan. Nah itu cara saya untuk bisa berada di tengah masyarakat. Pak, masih kaitannya dengan aduan ini Pak. Beberapa di daerah atau ini sempat sempat mencoreng daripada citra polisi, munculnya hashtag percuma lapor polisi. Nah, di Polres Parepare sendiri Pak bagaimana menyikapi dengan beberapa aduan-aduan juga Pak? Iya. Dengan hashtag yang saudara sampaikan bahwa percuma lapor polisi, kalau menurut saya itu hashtag yang merugikan masyarakat sendiri. Ya, bahkan saya menantang masyarakat yang mau melaporkan, ya kan, apapun laporannya, entah itu kesalahan anggota, entah itu kesalahan institusi, entah itu kesalahan pribadi atau golongan, silakan laporkan. Karena saya sudah terbuka, rumah saya terbuka 1 kali 24 jam, kantor saya juga terbuka 1 kali 24 jam, ya kan. Saya punya fasilitas, ada media sosial Polres Parepare, ada media sosial saya, ada IG saya, ada WhatsApp saya, ada Facebook saya, dan saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat 1 kali 24 jam, ya kan, mau jam berapa pun silahkan kalau mau nyoba. Mungkin ada yang mau coba tiba-tiba mukul temannya, lapor, coba uji coba, ya saya pastikan ya dalam waktu secepatnya pasti segera kita turun ke lapangan. Itu salah satu contoh. Ya, jadi percuma lapor polisi ya menurut saya itu ide orang-orang yang memang sengaja ingin merusak peradaban. Iya, karena ya mungkin dia sendiri sudah rusak kali ya kan. Nah, cuma orang ini perlu kita cari juga. Perlu kita luruskan dia, perlu kita nasihati. Ya, karena sejatinya ya kita kalau masih di dunia berarti Allah itu masih sayang kita untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Mungkin dia belum merasa puas dengan pelayanan mungkin Pak. Ya. Bagaimana? Ya itulah salah satunya ya kan. Kita sudah membahas mengenai kinerja Polres Parepare, sistem pengamanan dan bagaimana. Nah, kita kembali ke kerjasama dengan pemerintah. Nah, bagaimana kerjasama dengan stakeholder, Pak? Ya. Peningkatan kerjasama seperti apa, Pak? Ya, saya alhamdulillah, saya kurang lebih di sini 2 tahun. Saya masih sempat ketemu Pak Wali Kota sebelum pemilihan Wali Kota terbaru. Ya, Bapak Dr. Topan Pawe, kemudian ketemu Pak PJ
Pak Akbar Ali, habis itu ketemu Pak PJ Pak Hayat, dan terakhir ketemu dengan Pak Wali Kota yang baru, ya Haji Tasmin. Ya syukur alhamdulillah komunikasi itu menurut saya itu adalah sangat mencair. Ya karena kita berprinsip bahwa kita hadir ini ya adalah untuk melayani masyarakat. Ya kalau kita mau mempertahankan sektor ego sektoral masing-masing, kasihan masyarakat. Ya sehingga saya bersama teman-teman Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, ya Pak Wali Kota khususnya Pak Wakil Wali Kota, ya Pak Kajari, Pak Dandim, Ketua Pengadilan, Ketua DPR, Dandim Brimob, terus dan Denpom, terus Ketua Pengadilan Agama, terus Komandan Brigif, dan banyak teman-teman stakeholder, ya termasuk kawasan-kawasan tertentu, ya kawasan pelabuhan, kita koordinasi. Yang terpenting harus kita jaga adalah bagaimana kita menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Informasi tercepat, siapa yang paling cepat dapat informasi, maka itulah segera untuk menyampaikan kepada teman-teman khususnya para stakeholder. Pak, sejauh ini Pak selama 2 tahun kepemimpinan Bapak, kolaborasi apa yang telah diciptakan dengan pemerintah kota Pak? Ya, jadi selama saya kurang lebih 2 tahun, bahwa saya melihat ada kolaborasi yang kita jaga dengan pemerintah daerah, ya dengan prinsip si pakai ingat, si pakai tahu, dan si pakai lebih. Ya, kita punya grup, kita punya media, ya kan, kita punya tugas dan tupoksi masing-masing, tapi menurut saya kita lebih mengedepankan ya ukhuwah silaturahmi yang sangat kental daripada adanya batasan sekat atas pekerjaan dan yang kita lakukan. Nah, itu yang terjadi di Kota Parepare, sehingga apapun bentuk permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, tentunya ya semua kembali adalah menjaga dan melayani masyarakat Kota Parepare, menjaga interaksi sosial, menjaga peradaban, menjaga keteraturan. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita membuat sesuatu hal keadilan yang sebenar-benarnya itu. Pak, selain bekerja sama dengan baik dengan koordinasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, bagaimana kerjasama dengan ormas-ormas lainnya, Pak? Ya, itu sama kurang lebih, ya kan, sama kurang lebih. Saya teman-teman ormas, alhamdulillah, ya, karena saya punya prinsip mencari musuh itu gampang, ya kan, tapi mencari sahabat bagi saya juga mudah, tapi nggak tahu orang-orang yang, ya kan. Karena prinsip saya, ya kalau kau mau jadi teman, jadilah teman yang baik. Jangan hari ini kau jadi teman, besok kau jadi musuh. Ya kalau mau jadi teman, jadilah teman. Kalau mau jadi musuh lah sekalian. Jadi biar tahu, ya kan. Saya bilang sama teman-teman Kasat, kamu harus tahu, kalau ada yang mau jadi musuh, kau tanya dia. Toh, kau mau jadi musuh saya nggak? Kayak gitu. Kalau mau jadi teman, ya udahlah jadi teman yang baik. Ya kan, saling. Itu tadi. Tukar informasi, komunikasi, kolaborasi, kerjasama, ya kan? Karena sejatinya kita ini ya tidak ada yang perlu dibanggakan, ya kan? Seragam yang kita pakai ini, ya kan? Seragam yang kita pakai ini adalah jangan sampai ya kita gunakan untuk menakut-nakuti, ya kan? Jangan sampai seragam yang kita gunakan adalah untuk mempresur, untuk memanfaatkan situasi, ya kan? Tapi sejatinya seragam yang kita gunakan adalah bagaimana kita bisa bermanfaat, bagaimana kita bisa meningkatkan harkat dan martabat, ya kan, memanusiakan manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan proses penegakan hukum dengan bermartabat. Kita sudah juga membahas mengenai kerjasama. Nah, bagaimana dengan inovasi Polres sendiri, Pak? Tadi kan sudah juga disebutkan salah satu inovasi mengenai teknologi. Inovasi Polres Parepare ini apa saja, Pak? Inovasi dalam peningkatan keamanan di apa namanya, di
Ya. Katanya informasi teknologi seperti ini, Pak. Ya, kalau saya melihat di sini, selama saya di sini banyak inovasi teman-teman saya, ya kan. Ya, inovasi teman-teman saya itu baik tiap bagian ada, ya kan. Kabak op bagaimana dia bisa memanage, ya kan. Inovasi, punya aplikasi perhitungan cepat, mengetahui cepat bagaimana situasi, kemudian salah satu contoh pilkada kemarin, terus pemilihan wali kota, dia paham, ya kan, cara berhitung cepat supaya dia bisa mengerahkan kekuatan. Ya, begitu dia tahu kekuatan siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang harus diamankan, maka itulah fungsinya sebagai kabak op untuk mengatur dan memanage ya peran-peran anggotanya. Ya. Kemudian para kasat, ya kasat lantas dia punya program ya ambulans gratis, pengawalan gratis, orang kesehatan, dokes juga punya pelayanan kesehatan gratis, reskrim, Intel punya aplikasi bagaimana proses penyelidikan yang cepat, ya kan. Kemudian ya Kapolsek mungkin tidak tak henti juga untuk melakukan sebuah inovasi. Bagaimana dia bisa menggerakkan para babin-babin itu hadir di tengah masyarakat sehingga benar-benar kehadiran polisi itu dirasakan oleh masyarakat. Ternyata sudah banyak inovasi ya. Pak ya selama Bapak. Ya belum lagi di Polres kita punya inovasi. Ya kan itulah yang slogan saya pakai itu adalah sipakainga sipakatau di sipakalempi. Ya kalau bukan kita siapa lagi, ya kan. Ada WhatsApp saya, ada telepon saya, ya. Kemudian ada 110 itu bebas, silahkan, ya kan. Mau nelpon 1 kali 24 jam, saya yakin pasti diangkat oleh. Ya. Jangan lupa 110 adalah pelayanan gratis untuk masyarakat, ya. Pelayanan itu memang kita khususkan buat masyarakat, ya. Ya Pak, mungkin terakhir ini Pak di podcast kita kali ini ada closing statement untuk masyarakat ini Pak. Ya, baik, di Hari Bayangkara, rangkaian kegiatan Bayangkara, ya mungkin beberapa rangkaian kegiatan kita menghadirkan itu, semoga masyarakat benar-benar merasakan bahwa Polri hadir untuk masyarakat. Ya. Berharap bukan hanya sebuah slogan yang mungkin dilihat oleh masyarakat, tapi harapan saya ya selaku Kapolres ya dan seluruh ya personil anggota kepolisian berharap ya kan semaksimal kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Oke. Ya, itu barangkali. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya sudah meluangkan waktu di podcast TV Pare, dan kami ucapkan Pak juga kami ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-79. Semoga Polri dan Polres Parepare khususnya bisa terus bersinergi dengan pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Kita bertemu kembali di podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dengan jabatan baru.